Jangankan kemudian kita berbicara antar agama, banyak sekali kita juga masih temui sesama satu agama pun secara internal pun juga masih banyak contoh beberapa ustadz yang kemudian ingin mendakwah dilarang oleh sesama umat muslim dan lain hal. Bang Dendi, respon Anda? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya begini, sebenarnya secara umum ya saya sangat yakin bahwa masyarakat di Indonesia itu seluruhnya adalah masyarakat yang toleran. Tapi memang ada beberapa persoalan tadi seperti yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa ada tindakan yang intoleran terhadap kelompok yang berbeda agama atau berbeda kelompoknya sendiri dalam satu agama gitu ya. Itu kan banyak persoalan. Tidak bisa kita bilang karena persoalannya langsung pada persoalan dia itu intoleran. Ada persoalan edukasi tadi yang diceritakan, ada persoalan edukasi di dalamnya, ada persoalan tidak pemahaman, ada juga persoalan orang yang tidak mengerti sekitar, ada soal undang-undang gitu ya. Tapi begini sebenarnya, ajaran agama dalam Islam itu bahwa kita ini memang diciptakan berbeda-beda. Kita ini tidak ada yang diciptakan bisa sama, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah gitu. Jadi perbedaan itu ya kita harus bisa menerima. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan penyebabnya apa, juga tidak bisa kita langsung serta-merta gitu ya. Jadi kalau dia melakukan tindakannya sampai kepada tindakan intolerannya sampai kepada tindakan kriminal atau tidak, tindakannya pelanggaran hukum atau tidak, tindakannya sampai kepada menggugat atau tidak, tindakannya ada ke dalam, karena begini banyak juga tindakan intoleran tapi ditutupi dengan persoalan hukum misalnya. Saya beberapa kali juga pernah melakukan pembelaan terhadap gereja yang dibangun di Tangerang tuh, gereja dibangun di Tangerang akan tetapi digugat karena dianggap IMB-nya nggak ada misalnya gitu. Padahal IMB-nya sudah ada, jalan proses. Alhamdulillah menang kan. Artinya mereka bisa beribadah. Saya nggak tahu tapi kalau orang memakai proses hukum, jalur proses hukum itu, jalurnya apakah hukumnya baik itu administrasi ataukah proses hukumnya gugat-menggugat gitu ya. Kita bisa melihat secara utuh nih persoalannya apa gitu. Tapi kan nggak melulu setiap permasalahannya kemudian harus dibawa ke ranah hukum kan Bang? Ya enggak, kan bisa. Jadi gini, hukum itu kan enggak mesti semua dalam bentuk vonis gitu ya. Ada tindakan vonis di dalamnya gitu hasilnya. Hukum itu, musyawarah itu bagian dari hukum sebenarnya. Jadi kalau boleh nanya nggak? Jadi mediasi itu juga bagian dari tindakan hukum. Sebentar Bang. Ya, kita tuntas mediasi itu juga bagian dari tindakan hukum. Saya kira gitu. Tapi kan ini banyak yang main hakim sendiri, Bang Egy sebelum. Banyak yang main hakim sendiri, mereka tanpa masuk proses hukum, mereka menuduh tanpa dasar, Pak Dendi. Ya kalau main hakim sendiri kan, main hakim sendiri itu apa di contohnya? Misalnya kalau kasus di Pamekasan ada ustadz yang sudah ngetop sekali, bahkan mungkin kanalnya bisa kita akses, dilarang. Ustadz siapa tuh? Ustadz Hanan Ataki dituduh oleh sekelompok orang nggak boleh ceramah di Masjid Al-Mutakin. Itu contoh nyata di negeri. Oke. Sebenarnya begini, kalau Ustadz Hanan Ataki saya kan nggak tahu juga nih orang. Saya kan nggak kenal ya Ustadz Hanan Ataki, apakah Ustadz atau bukan atau siapa Ustadz Hanan Ataki saya juga nggak paham. Terus apakah dia dilarang atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi tadi memberitahukan kepada saya ada di Pamekasan. Di Pamekasan pada tanggal 12 Februari 2023 dilarang mengisi ceramah di Masjid Al-Mutakin. Ya. Tuduhannya tidak jelas. Tuduhannya tidak jelas. Apa itu maksudnya? Kan gini, sumber berita itu kan al-khobar itu laisa kal muayyan gitu ya. Jadi berita itu harus dilihat dulu. Jadi apa bentuknya? Maksudnya ada pembubaran, larangannya itu apa? Tuduhannya apa? Tadi
Gimana mau menanyakan kepada saya memberikan respon kepada persoalan yang saya juga tidak jelas, yang memberitahukan kepada saya. Itu ada persoalan di sana. Tapi persoalannya apa? Tidak jelas. Ya, Itu kan? dia Bisa juga saya dibubarkan jawab. tanpa alasan, Bang. Itu dia kami pun Tuduhan juga tanpa bertanya-tanya. alasan. Dibubarkan tanpa alasan. Lah iya, kalau dituduh tanpa alasan kan saya juga nggak ngerti. Jadi kita belum ada investigasi yang jelas juga soal itu gitu maksudnya. Jadi gimana menanggapi? Ya. Ya gimana? Mantau. Itu tadi saya mau nanya dulu. Oh, iya, oke. Ya gimana Bang? Jadi gini, Denny, kan semua tahu lah pengajian-pengajian yang ada yang dimaksud itu kan dibubarin oleh Banser atau apa gitu supaya jelas. Ya, kita tidak nuduh yang lain-lain, cuma bertanya mengapa begitu, gitu loh. Dan terus bukan cuma satu, beberapa tempat. Padahal di Al-Quran tadi orang musyrik aja harus dilindungi. Kok ini sesama orang beriman? Enggak gitu loh. Kita ini ingin damai, brother ya, Denny. Bukan, tapi kenapa terjadi intoleran di situ gitu? Ya gini Bang, persoalan intoleran itu ya dibubarkan atau dilarang atau apa, juga persoalannya nggak jelas gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Kita kan kalau selama nggak tahu persoalannya apa yang menjadi yang nggak tahu tuh ente nggak tahu. Lah iya makanya jadi persoalan Ya kalau sebenarnya ente apa nggak Bang? tahu ya udah jangan jawab. Oke. Lah iya. Gitu. Dan kebenaran gue ini kan pasukan udara Bang. Jadi gue kalau ada kayak gitu-gitu gue pasti mantau tuh. Ah, Jadi iya. gue tahu tuh redaksinya semuanya tuh Iya. sampai dalam-dalamnya gue tahu. Poinnya? Jadi umumnya kita gak usah sebut ya, ormas yang menolak nggak cuma 1-2 ustadz, tapi itu beberapa ustadz itu umumnya ormas yang menolak ini, kita nggak usah sebut nama, itu punya benang merah alasan penolakannya karena ustadz-ustadz ini punya jejak digital, pernah mempromosikan khilafah, pernah pawai sama HTI. Kebenaran ideologi ormas ini memang sangat-sangat anti terhadap HTI dan khilafah gitu loh Bang. Ini kalau jadi dibilang persoalannya Bang, jadi- sebenarnya kalau dibilang nggak tahu kita tahu of course. Enggak, Kalau jadi Hanan paham Hataki saya. apa? Hanan Enggak, Hataki jadi apa? paham saya Bang. Kenapa Ja- Hanan Hataki Jadi paham saya, jadi paham. Tapi ada satu video Bang, memang ada satu video dia memang pernah ngebahas ya. Meskipun udah dibantah sendiri Boleh sama nggak dia ya. satu menit aja, Dia satu udah menit. dibantah sama dia. Jadi saya paham. 1 menit aja. Abang nanti pasti akan nyambung ini. Nanti Pak Abdullah harus bicara juga nih. Iya, Pak Abdullah beliau nanti Kita yang berikan juga. kebagian ini. Jadi Silakan, gini, Pak. kalau alasan pola seperti dia itu, nanti kena dia sendiri. Yang ex-PKI aja boleh masuk partai politik, hanya ngisi pengajian nggak boleh ex-HTI misalnya. Mohon maaf nih. Apa bedanya sama-sama ideologi? Ini kan otaknya nggak dipakai, kata Rocky Gerung Dungu. Yang ex-PKI Kata mengaku saya, di sebuah blow on. partai politik boleh. Ngisi pengajian ex-HTI, apalagi ex-FPI kok nggak boleh. Bahasa Lamal punya bagus, yang jelek tinggal, yang baik ambil. Kalau alasannya itu. Ex-PKI boleh? Boleh, kok boleh. Kenapa ormas Islam nggak boleh? Pembelaan. Itu maksud saya secara logika. Ilmu mantiknya masuk, dia nggak punya ilmu mantik. Enggak. Pembelaan gue itu bukan kebijakan gue Pak Bos, kebijakan atas itu. Gue Ini kan cuma memeta. Anda memeta kultural aja. doang gue mah. Anda cuma memberitakan. Jadi gini, saya memahami kalau misalnya begini, bahwa toleransi itu bukan berarti kita melakukan, toleransi itu kan kita bisa siap berbeda pendapat, berbeda dalam persoalan gitu, biasa-biasa saja. Itu biasa terjadi, Muhammadiyah, NU gitu ya, dan dalam NU sendiri ada berapa mazhab, ada 4 mazhab yang diyakini. Kalau dari pesantren tuh ada mazhab tambahan lagi selain Hanafi, Maliki, Syafi'iyah dan Hambali, ada Yang Daud keliru Zahiri apa? dan lain-lain. Nah, persoalannya kalau ada orang yang mengaku ustadz, kemudian isinya mencaci maki, misalnya ya, terus ada provokasi gitu ya, itu dia juga bukan dakwah di dalam itu. Apakah itu diperbolehkan kalau isinya di dalamnya itu mengata-ngatai orang, mencaci maki orang begitu, itu juga bukan bagian dari, terus kita apa? Kita harus toleransi isinya. Iya, isinya kalau ceramah ya toleransi kita, tapi kalau isinya caci maki, isinya menyalahkan, misalnya menyalahkan menyalahkan, mencaci maki lah ya. Kalau menyalahkan itu kan soal pendapat. Oke. Pendapat dia bisa menyatakan dirinya benar, yang lain salah gitu ya, walaupun kemungkinan orang lain benar gitu. Nah, tapi menurut saya kalau isinya provokasi, isinya caci maki, isinya adalah kemungkinan bugot gitu ya. Bugot itu dalam istilah fikih siasanya pesantren gitu. Bugot itu ada kemungkinan orang ini akan melakukan pemberontakan gitu ya. Nah itu juga bukan
Tidak bisa kita hitung toleransi di Kalau sana isinya gitu. isinya lemah lembut tidak ada sama sekali hal-hal yang kasar tapi tetap diusir. Oke, kita tahu. Misalnya libatkan gini ya, mahasiswa dulu. ada Bapak, ceramah, mohon maaf. ada Bapak, ceramah. mohon maaf kami tahan dulu karena kita juga akan melibatkan Gen Z. Kita Sebentar, menghadirkan mahasiswa di sini iya, Ikatan oke. Demokrasi. Maksud saya Boleh, begini, Pak Mas. Dendi, Jadi ditahan dulu. ada yang namanya Ustadz apa namanya misalnya nih, orang yang diakui Ustadz, tapi ceramahnya bahwa bilang di sana boleh ngebom gitu, di sini boleh ngebom, itu juga nggak boleh. Oke, Oh, jelas Kan sepakat. itu yang sudah kita nggak tangkap. Itu sepakat, itu dilarang sama sekali. Itu dilarang sama sekali. Kalau Malah kita bisa sepakat. ditangkap kalau ada Kita statement itu Pak Dendi. Itu namanya intoleransi. Oke, namanya. paham. Nggak mungkin kita toleransi sepakat dalam sampai di hal situ. gitu loh. Kami minta untuk mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kami persilahkan. Sebutkan Langsung ke nama poinnya, dan Mas. juga langsung poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Rahman dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin menanyakan nih kepada Bang Ade Armando. Gini Bang, kan maraknya nih yang tadi Abang sebut, banyaknya intoleransi, penolakan-penolakan. Ya, jika dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dengan latar belakang Indonesia yang perjuangannya ini kan dari berbagai agama. Jadi menurut Abang nih bisa dikatakan nggak sekelompok masyarakat yang intoleran tadi Abang bilang itu bisa dikatakan kurang pahamnya dengan Pancasila gitu nggak Bang? Menurut Abang gimana? Terima kasih Bang. Terima kasih. Pertanyaannya. Langsung Bang. Oh iya, itu jelas sekali kan, ya. Dia tidak menjalankan prinsip-prinsip yang kita yakini sebagai prinsip-prinsip dasar NKRI kita kan. Banyak orang lupa, saya senang bahwa ini datang dari generasi Anda ya, yang artinya Anda masih ada di hati Anda bahwa kita ini satu Pancasila, Indonesia ya. iya. Kita mungkin berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghargai, harus saling melindungi. Ketika ada orang ingin beribadah, maka orang itu harus diberi hak sepenuhnya untuk beribadah. Gimana, tadi terpotong karena menurut saya memang jawabannya adalah bagaimana caranya agar kita semua terus menularkan ini kepada seluruh bangsa ini. Bahwa saya orang Minang misalnya, dia orang Sunda. mana? Banten. Oh, Ya. Banten. Nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi kita yang satu bangsa. Dengan teman saya di NTT satu bangsa. Saya Islam, yang satu Kristen, atau dalam Islam tadi dikatakan, Anda harus tahu loh bahwa ada misalnya serangan terhadap orang yang mengatakan mereka memeluk Ahmadiyah, Islam tapi Ahmadiyah. Itu juga diserang, bahkan dibunuh, bahkan rumah ibadatnya dibakar ya. Begitu juga dengan Sunni dan Syiah. Ya. Sesuatu yang sangat biasa sebetulnya di dunia Islam itu juga bisa menjadi alasan untuk saling serang. Ini yang harus kita bangun deh. Ya, ya, ya. Dan saya percaya bahwa generasi kalian lah yang harus betul-betul menjadi orang-orang di garda terdepan. Untuk kita tidak ada lagi ya persoalan sekat-sekat sara, suku, Kita agama, sepakat itu ya. ras gitu ya. Kita sepakat Gitu ya. itu. Sip. Ya. Pak Heha, Pak Abdullah Heha, mungkin menanggapi hal ini, melihat situasi saat ini ternyata kok masih saja terjadi hingga saat ini. Belum lagi nanti kita mendekati Pilpres 2024. Silakan Pak Abdullah. Pertama, dari definisi toleransi itu artinya mengakui tapi tidak berarti mengikuti. Jadi beliau suka pakai baju putih, ya itu beliau suka, tapi saya tidak harus pakai baju putih. Begitu juga, itu toleransi pertama. Yang kedua, kalau bicara toleransi di Indonesia ini, hanya Kabupaten Maluku Tengah yang ada, yang dikenal dengan Pela Gandung. Di seluruh Indonesia hanya di Maluku Tengah. Pela Gandung itu ada satu kampung dengan kampung yang lain, sesama agama atau tidak sama agama, mempunyai ikatan yang lebih daripada hubungan darah. Misalnya, kampung A dengan kampung B hubungan Pela, mereka tidak boleh menikah. Pada menurut hukum Islam boleh menikah. Tapi karena ikatnya luar biasa itu tidak boleh menikah. Itu di Maluku. Heha Mahua di kampung saya Islam, Heha Mahua di kampung sebelah itu Nasrani. Sehingga dan begitu saya itu 12 tahun sekolah di sekolah yang saya belajar Injil. SD negeri, tapi di kampung saya tidak ada SD, ada madrasah. Tapi kakek saya tidak mau saya sekolah di madrasah, jadi saya harus datang sekolah itu, SD. Saya belajar Injil, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Semua saya belajar Injil, jadi saya kuasai Injil. Seperti itu. Nah, kenapa seperti demikian? Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan, wahai manusia, kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa agar supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang semulia-mulia orang di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa.
Takwa dalam definisi bahasa bebas, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua dilarang. Maka di dalam sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan agama dan melaksanakan syariat agamanya. Jadi, ketika ayat Al-Hujurat 13 itu dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para rabi Yahudi datang ke rumah Rasulullah, ke tempat Rasulullah, berdiskusi tentang persoalan masyarakat Madinah. Tapi kemudian Rasulullah itu seperti heran, ada salah seorang itu yang dulunya gelisah. Jadi Rasulullah pikir, kenapa ini orang dulu gelisah? Jibril datang bisiki Rasulullah, hari ini hari Sabtu, hari Sabat mereka harus ibadah. Terkejut Rasulullah, minta maaf, kemudian sediakan tempat untuk mereka melaksanakan ibadah Sabat. Selesai, dilanjutkan lagi. Lain waktu, kenapa Rasulullah lakukan itu? Karena beliau kepala negara. Kepala negara bertanggung jawab atas menciptakan semua sarana prasarana ibadah apapun agamanya. Kepala negara. Jadi Rasulullah itu kepala negara. Lain waktu beliau lakukan inkognito ke perkampungan Yahudi. Datang waktu salat zuhur. Mereka tawarkan untuk di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Kata Rasulullah, tidak, saya harus kembali ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Aku tidak ikut cara kamu dan kamu tidak ikut cara aku. Jadi jelas. Jadi dalam soal muamalah itu tidak ada persoalan, tapi ketika menjangkut soal ubudiyah, maka ada batas-batas. Dalam konteks ini, maka persoalan yang disebutkan oleh Saudara Egy itu benar. Soal pendidikan. Wahyu pertama itu tentang pendidikan. Kenapa pendidikan kita seperti begini? Karena ada namanya seorang sosiolog, namanya Snokhrohronyi. Snokhrohronyi itu belajar di Mekah sekian tahun tentang Islam. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dia memberikan rekomendasi kepada VOC, pemerintah Belanda. Kalau orang Islam itu mau lakukan ibadah ubudiyah, silakan, bebaskan. Karena itu maka kemudian orang bebas naik haji. Di dunia ini hanya Indonesia, Malaysia, Brunei yang pakai gelar haji. Kenapa? Karena ini sistem database kalau sekarang. Kata, oh ini sudah pernah ke haji, berarti begini. Kemudian mereka pakai songku putih, maaf itu apa namanya, Snokhrohronyi, pakai songku putih. Sehingga akan ketahuan database, oh pakai songku putih berarti haji, ini bahaya dan seterusnya. Tapi kata Snokhrohronyi, jika mereka bicara tentang politik, ekonomi, hukum, cegah bila perlu dengan invasi militer. Karena itu hari ini di beberapa tempat tertentu di Indonesia, dan saya pernah saksikan salat Jumat, khotibnya membaca dalam bahasa Arab. Baca khotbah dalam bahasa Arab di tempat yang orang tidak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena itu politik Snokhrohronyi. Kalau sampaikan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon dan seterusnya, salah satu syarat khotbah itu adalah bicara tentang takwa. Maka dia akan bicara tentang takwa. Maka orang bilang, loh kalau begitu kita tidak boleh dijajah, maka berontak. Karena itulah warisan dari Snokhrohronyi. Hari ini yang dijelaskan oleh Saudara Ade, Saudara Bani Samud, itu adalah operasi intelijen. Operasi intelijen, saya beberapa kali tahan pada zaman Orde Baru, ditangkap, dipenjarakan. Saya tahu itu operasi intelijen. Sebab apa? Katakanlah orang mau menegakkan syariat Islam, tapi dia membunuh, dia membakar. Mana sebutkan hadisnya? Sebutkan riwayatnya. Bahwa bisa menegakkan Islam dengan membunuh, membakar dan seterusnya. Saya diberitahu oleh Muhammad Sulaiman, mantan anggota DPR Pusat, adik dari Abjan Sulaiman. Abjan Sulaiman itu kolonel, pemimpin Apreja di Majelis Istiqlal. Dia katakan, kenapa Kartosuwiro cepat ditangkap? Karena PKI memasukkan orang-orangnya ke dalam. Kemudian mereka itu yang membakar rumah, kemudian memperkosa dan mencuri, maka terciptalah stigma. Sehingga dalam pagar betis dalam waktu singkat, Kartosuwiro ditangkap. Coba lihat, sebelum Hillary Clinton mengatakan bahwa ISIS itu adalah operasi intelijen, saya sudah katakan, di mana-mana tidak ada gerakan yang apapun lokal, nasional, internasional yang tidak terlibat operasi intelijen. Sehingga dengan begitu, maka yang terjadi hari ini adalah operasi intelijen. Artinya terstruktur ya Pak Abdullah ya? Terstruktur. Kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan soal usai jeda ya pendidikan, pemirsa, seperti sesaat itu. lagi untuk Anda.